Mulailah masak sehat tanpa minyak untuk keluarga dengan stylish air fryer. Belanja di Oshop aja. Waspada penipuan. Pembayaran transfer hanya melalui rekening berikut ini. Kunjungi website dan ikuti sosial media kami untuk penawaran menarik lainnya. Hati-hati dengan barang tiruan. Yang asli hanya ada di Oshop. Belanja di Oshop aja. Timur demi warna Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, Kak Pinky hadir kembali untuk menyapa adik-adik di Sinau Nongoma bareng JTV. Hari ini kita akan berkesempatan untuk mempelajari mengenai tematik, di mana tematik itu ada matematika, ada PPKN, ada juga bahasa Indonesia, bersama dengan pengajar dari SD Kreatif Anur Surabaya. Sudah ada di sebelah Kak Pinky, ada Ibu Nuning Lucy Rahmawati S. Psikologi? Betul. Psikologi, berarti biasa panggilannya adalah Bu Nuning ya? Betul. Oke, Bu Nuning, sebelum kita bahas mengenai materi kita untuk hari ini, kita akan mengajak terlebih dahulu adik-adik untuk menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik sekali. Adik-adik mau tahu tayangannya apa? Berikut adalah tayangannya. New normal H12 setidaknya O6. istilah ini C6 kian H12 sering O6. diucapkan. Iya, di situ ada tungkat Selama pulsa. sebagai Gula jawaban termasuk dari organik pandemi apaan organika? COVID-19 Berarti apa ya? yang terkecuali dalam dunia pendidikan. Mulai dari bagaimana cara melakukan aktivitas di luar rumah, hingga menciptakan sebuah atmosfer yang menyenangkan saat proses belajar mengajar berlangsung. Kali ini kita akan berkenalan dengan cara belajar di era new normal bersama SD Kreatif Anur Surabaya. Parenting SD Anur tahun ajaran 2020-2021 menyongsong era baru, live on Zoom. Rasanya tepat sekali diselenggarakan di tengah pandemi yang belum sirna. Kami bersinergi dengan program pemerintah dalam upaya mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan formal SD Kreatif Anur, membentuk karakter-karakter anak didik sesuai dengan mutu sekolah, berakhlak, cerdas, serta sukses. Kegiatan yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 lalu diikuti sebanyak 400 murid secara langsung melalui aplikasi Zoom, di mana turut hadir pada kesempatan ini Dr. Hajah Purmiasi MM selaku Kepala Sekolah SD Kreatif Anur Surabaya. Dalam menjawab tantangan era baru ini, SD Kreatif Anur menerapkan kombinasi kurikulum dinia, yaitu meningkatkan IMTAK, kurikulum nasional meningkatkan IPTEK, dan kurikulum Cambridge, pengembangan kompetensi global. Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Dr. Haji Rasio MSI selaku pembina Yayasan Dwi Dharma Anur. Alhamdulillah, kami telah bekerja sama dengan sekolah dan juga perwakilan dari wali murid untuk menyusun rancangan kegiatan program kerja tahunan dan juga berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional maupun Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Visi yang kita kendaki adalah mengembangkan potensi peserta didik. Agar apa? Agar anak-anak itu tidak hanya cerdas, tetapi akhlaknya mulia. Kemudian dia juga sehat, memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan misi yang kita bangun, bagaimana upaya yang dilakukan sekolah agar memenuhi standar nasional pendidikan yang sudah ditetapkan di dalam standar nasional pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional. Hal yang harus kita bangun adalah bagaimana upaya kita bersama-sama, para wali murid, pihak sekolah, pihak yayasan, agar anak-anak itu bisa mengembangkan olah pikirnya, aspek intelektualnya, kemudian olah hatinya, aspek spiritualnya, olah rasanya, aspek emosionalnya, juga olahraganya, aspek fisiknya. Dalam tahun ajaran baru 2020-2021 ini, mengembangkan program Bridging Course, seperti disampaikan oleh Indra Ranu Kusuma, STMSC, selaku Ketua Yayasan Dwi Dharma. Kegiatan ini kami maksudkan untuk memperbaiki, untuk meningkatkan daripada skill, keahlian siswa SD Kreatif Anur, mengingat kegiatan ini insya Allah akan mengganti kegiatan yang dulunya disebut dengan tutorial. Yayasan mengevaluasi dengan memperhatikan kondisi yang ada, misalkan tuntutan dari Kemendikbud tentang kurikulum, tentang perbaikan pengembangan kurikulum. Yang kedua, tujuan dari kegiatan tutorial sudah tidak relevan lagi pada saat sekarang. Latar belakang Bridging Course karena melihat keahlian kedepannya akan menjadi kunci untuk menghadapi persaingan khususnya di era revolusi industri 4.0. Keahlian tidak hanya bertumpu pada kecerdasan intelektual individu saja, akan tetapi juga mengarah pada kecerdasan emosional, kemampuan berinteraksi dan berkontribusi kepada masyarakat agar dapat menjadi satu kesuksesan di era revolusi industri 4.0. SD Kreatif Anur Surabaya siap menyongsong era baru. Kangen juga ya sama Dania. Udah lama banget gak ketemu. Dia di Jakarta, gue di Jogja. Gimana ya caranya buat gue sampein rindu ke dia? Gue tahu, aku coklat Dilan aja. Gue harap dengan coklat Dilan ini lo bisa dapetin iPhone 11 ya, Dan. Sampaikan rindu dengan coklat Dilan dan raih iPhone 11 untuk orang tersayang. Jumpa lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan acara Inspirasi Sehat. Untuk berbagi informasi seputar dunia kesehatan dan saya akan perkenalkan sebuah alat bantu penunjang kesehatan. oksigen ini manfaatnya banyak sekali untuk tubuh kita. Saksikan Oxygen Smart Shop setiap harinya hanya di JTV.
Kembali lagi kita masih bersama tentunya di Sinaunang Oma bareng JTV. Dan tadi sudah melihat ya bagaimana sih situasi dari SD Anur, SD Kreatif Anur saat ini dalam menghadapi situasi sekolah saat pandemi. Dan mungkin setiap sekolah memiliki jurusnya sendiri-sendiri. Nah, kenapa ditayangkan? Tujuannya adalah untuk bisa saling menginspirasi. Oh, yang ini bisa begini, oke, bisa dicoba. Karena ini memang harus saling bahu-membahu, harus saling berkoordinasi supaya bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk para siswa-siswi kita. Yuk, sekarang langsung saja kita sapa untuk Bu Nuning atau yang biasa di sekolah disapanya Teacher Nuning. Betul begitu ya? Oke, Teacher Nuning sendiri kalau di sekolah mengajar apa? Saya mengajar di kelas 3. Mengajari di kelas 3. Iya. Tapi untuk hari ini kita akan bahas mata pelajaran kelas 2. Ya. Yaitu tematik. Nah, tadi Kak Pinky sempat tanya sama Bu Nuning. Bu Nuning, tematik itu apa sih? Mungkin boleh diulang kembali, silakan. Baik, ya. Jadi di SD ini kita belajarnya itu secara tematik. Tidak terpecah-pecah, bahasa Indonesia sendiri, PKN sendiri, matematika sendiri, tidak. Tapi semuanya sudah terinclude dalam satu kata tematik. Nah, dalam satu kata tematik. Nah, buat adik-adik, teman-teman hebat yang sedang menyaksikan, kalau misalnya mau tanya-tanya sama Teacher Nuning atau mau salam-salam deh buat teman-temannya yang ada dimanapun yang mungkin sekarang udah jarang ketemu, siapkan, pinjam ya handphonenya papa mama, lalu kirimkan via WA. Sebutkan nama, terus kelas berapa, dari kota mana, di nomor 0823 3089 9899 seperti yang juga sudah tertera di layar televisi. Nanti kita akan bacakan untuk WA dari teman-teman hebat yang sudah mengirimkannya. Tapi ingat, pinjam handphonenya papa mama harus ngomong yang sopan ya. Pinjam papa mama mau mengirimkan salam melalui Sinaunang Oma bareng JTV atau mau tanya-tanya sama Teacher Nuning. Baik, Teacher Nuning, silahkan langsung disapa adik-adik dan langsung saja kita sampai ke materi. Silahkan. Siap. Baik. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita yang ada di sini selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama di acara GTV Sinaunang Oma ya dengan tema kebersamaan. Nah, sebelumnya teacher akan menceritakan sebuah kisah untuk kalian. Dengarkan baik-baik ya. Di bawah pohon tinggallah 2 ekor anak semut. Mereka bernama Sisi dan Mimi. Pagi itu mereka bermain bersama. Sahabatku, kita bermain kejar-kejaran yuk, ajak Sisi. Mimi pun setuju. Ayo kawanku, aku yang akan mengejarmu. Berlarilah, siap. Mereka pun bermain dengan gembira. Sisi berlari dengan kencang. Mimi pun mengejarnya. Saat Sisi melewati semak-semak, Sisi pun berhenti. Ternyata dia menemukan sepotong donat manis. Melihat temannya berhenti, Mimi keheranan. Kawanku, kenapa kamu berhenti? Tanya Mimi sambil mendekati Sisi. Apa itu? Wow, donat manis. Kawanku, maukah kamu berbagi denganku? Tanya Mimi. Sisi segera menjawab. Sepertinya Sisi keberatan untuk berbagi makanan dengan temannya. Enak saja, aku yang menemukan donat ini. Aku tidak mau berbagi denganmu. Mendengar jawaban temannya, Mimi terkejut dan jengkel kepada Sisi. Hei, semut seraka, makan saja sendiri. Nah, mendengar dia dipanggil dengan sapaan semut serakah, Sisi pun marah. Hei, semut jelek, pergi sana. Nah, Mimi pun marah. Nah, tiba-tiba, tak lama kemudian, dubrak. Mimi, tolong aku. Ternyata anak-anak, Sisi terkejut.
teriakan temannya meminta tolong, Mimi pun segera berlari untuk menolong Sisi. Sisi sangat malu. Terima kasih, sahabatku. Maafkanlah aku. Iya, kawanku. Aku memaafkanmu, jawab Mimi sambil tersenyum. Sahabatku, mari sini. Kita makan donat ini bersama-sama ya. Aku akan membagi donat ini menjadi 2 sama besar. Setengah untukku dan setengah lagi untukmu. Nah, terima kasih kawanku, jawab Mimi. Akhirnya mereka pun makan donat bersama-sama. Dan mereka kembali bermain dengan rukun. Asik kan bermain rukun dengan teman? Wow, jadi itu adalah kisah dari Sisi dan Mimi. Ada di rumah yang namanya Sisi atau Mimi. Ya, tapi kita bisa melihat bagaimana kisah dari Sisi dan Mimi ini. Nanti di segmen berikutnya, Teacher Nuning akan kasih tahu ya, kira-kira apa sih sebetulnya hikmah di balik kisah antara Sisi dan juga Mimi itu. Betul begitu ya? Betul. Baik kalau begitu. Nah, untuk teman-teman hebat yang sedang menyaksikan, kalau ingin tahu apa sih sebetulnya makna dari kisah tadi akan disampaikan oleh Teacher Nuning di segmen berikutnya. Jangan lupa teman-teman juga boleh loh ikut menebak. Jadi ceritanya itu adalah tentang si Sisi yang bagaimana, lalu si Mimi yang bagaimana. Nah, yuk ikut untuk bisa berinteraktif bersama dengan kami. Bisa langsung mengirimkan via WA di nomor 082330899899. Boleh salam-salam atau boleh kasih tahu menurut teman-teman apa sih hikmah di balik kisah Sisi dan Mimi tadi. Nanti di segmen berikutnya Kak Pinky mau bacakan ya. Tetap di sini di Sinau Nongama bareng JTV. Udah lama banget ya aku nggak nyanyi dan ketemu MyShares. Rindu banget nih pengen ketemu sama denger MyShares nyanyi bareng. Aku mau ngasih ungkapan rinduku pakai coklat kesukaan aku, coklat Dilan. Dan semoga juga MyShares ada yang dapetin iPhone 11 ya, biar nanti ketemu aku pas Zoom Hangout jadi lebih HD. Sampaikan rindu dengan coklat Dilan dan raih iPhone 11 untuk orang tersayang. Stabilan finansial adalah merupakan harapan dari setiap orang. Tapi tahukah Anda, hanya 10% yang bisa mencapai hal tersebut. Bersama Smart Investment Institute, kami bisa mewujudkan itu semua. Hanya dengan Rp150.000, Anda bisa mulai berinvestasi dan mengembangkan uang Anda. Memberikan kemudahan bagi Anda kapanpun dan dimanapun. Apapun profesi Anda, kami akan memberikan kesempatan yang sama. Saksikan Solusi Bisnis bersama SII setiap Senin jam 8 malam. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Jawa Timur masih mengalami penambahan signifikan kasus positif COVID-19. Pemkot Surabaya mendapatkan alat kren pengantar jenazah buatan Institut Teknologi Telkom Surabaya. Dalam kunjungannya kali ini, Gubernur Jawa Timur melihat lumbung pangan yang berfungsi untuk memasok makanan saat PSBB. Mereka merasa terbantu karena selain gratis, mereka juga bisa mengetahui kondisi mereka. Apakah terpapar virus corona atau tidak. Kita kembali lagi dan masih bersama dengan Sinau Nongama bareng JTV. Masih ada Teacher Nuning dari SD Kreatif Anur Surabaya. Dan untuk adik-adik atau teman-teman hebat yang sedang menyaksikan, jangan lupa boleh ikut interaktif, boleh ikut menceritakan kalau menurut teman-teman apa sih hikmah di balik kisah antara semut Sisi dan semut Mimi yang tadi sudah kita ikuti ceritanya bersama dengan Teacher Nuning. Caranya sebutkan nama teman-teman, lalu kemudian kelas berapa, sekolah di mana, lalu ceritakan, oh ceritanya tentang ini loh. Nah, betul atau enggak sih nanti akan kita ketahui bersama dengan Teacher Nuning. Kirimnya di nomor
08999899. Nah, Kak Pinky yakin pasti teman-teman hebat semuanya tahu apa sih hikmah di balik kisah tadi. Untuk papa mama boleh sambil mendampingi, mengajak anak-anaknya untuk berani untuk bersuara dan menceritakan kembali apa hikmah di balik kisah tadi. Yuk, Teacher Nuning, kita lanjutkan kembali. Apalagi nih yang mau diceritakan tentang Sisi dan Mimi mungkin? Baik, oke. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, tadi sudah mendengarkan kan kisah Sisi dan Mimi? Bagus tidak? Bagus kan? Bagus. Tapi kita sampai ikut deg-degan, ikut kesel gitu pertamanya. Terus terakhirnya, oh gitu. Ya. Nah, sekarang coba tebak. Sisi dan Mimi itu termasuk cerita apa ya? Siapa yang tahu? Cerita Sisi dan Mimi itu termasuk cerita fabel. Cerita apa Kak Pinky? Fabel. Betul sekali. Jadi cerita fabel adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Nah, dalam cerita fabel ini banyak sekali pesan moral yang bisa kita dapatkan. Nah, sekarang coba pesan moral apa saja ya yang bisa kita dapatkan dari cerita Sisi dan Mimi. Yang pertama, wah coba slide-nya. Coba kita lihat slide-nya. Ini adalah hikmah di balik kisah Sisi dan Mimi. Next. Nah, jadi pesan moral yang bisa kita dapatkan yang pertama adalah memberi kata sapaan yang baik kepada teman. Nah, jika kita memberi kata sapaan yang baik kepada teman, maka teman akan merasa senang sehingga kerukunan dan kebersamaan akan selalu terjaga. Jadi nggak boleh menyapa dengan itu loh si pesek. Nah, itu kata sapaan yang tidak baik. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Harus menyapa sekali. dengan nama. Nama kan diciptakan sama orang tuanya untuk anak ya pasti yang terbaik ya kan. Betul. Nah, seperti Sisi saat menyapa Mimi dengan kata sahabatku. Nah, Mimi pun akan merasa bahagia. Nah, ketika Mimi menyapa Sisi dengan kata sapaan kawanku. Nah, bahagia juga gitu. Hai teman. Tapi apa yang terjadi ketika Mimi menyapa Sisi dengan kata sapaan serakah? Nah, akhirnya membuat Sisi kesal. Nah, dibalas dengan sapaan yang jelek juga. Semua jelek. Seperti itu. Akhirnya tadinya rukun jadi berantem. Nah, gitu ya. Jadi kita, ayo jika menyapa teman kita atau menyapa orang lain, gunakanlah kata sapaan yang baik. Misalnya, teacher menyapa Kak Pinky cantik. Iya, terima kasih. Kira-kira hatinya Kak Pinky senang nggak? Betul sekali ya. Itulah hikmah pesan moral yang kita dapatkan. Ada lagi sekarang pesan moral yang kedua. Next. Nah, ya, agar kebersamaan dan kerukunan dengan teman itu selalu terjaga, maka sukalah berbagi dengan teman. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak suka berbagi? Mungkin akan membuat teman kita jadi kok pelit ya gitu. Meskipun tidak disampaikan tapi dalam hati sudah bilang oh nih temanku ini pelit. Aku juga mau berbagi sama dia gitu nanti. Ya. Tapi jika kita mau berbagi dengan teman, maka perbuatan itu akan memupuk rasa kebersamaan dan rasa kerukunan gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Sisi dan Mimi. Jadi Sisi memotong kue donatnya menjadi 2 bagian sama besar. Ingat, sama besar. Jika sama besar, maka setiap potong donat itu disebut setengah. Jadi setengah untuk Sisi dan setengah untuk Mimi. Nah, tapi kalau memotongnya itu tidak sama besar, maka itu bukan setengah anak-anak. Nah, coba kita perhatikan seperti ini. Ini setengah bagian. Kenapa? Karena donat dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Berarti ini awalnya 1. Dari 1 dibagi 2 yang sama besar setengah. Betul gitu. sekali. Nah, tapi kalau yang ini meskipun dibagi itu bukan setengah ya. Karena apakah potongannya sama besar? Kayaknya enggak, ini kayaknya lebih kecil. Yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Maka ini bukan setengah gitu ya. Jadi untuk mendapatkan setengah bagian, kita harus memotong dengan bagian sama besar. Betul sekali. Halus ya Kak Pinky ya. Ada lagi?
Coba next kita lihat lagi berikutnya. Nah, ya. Ini dia nih. Jadi ini nih 2 perbuatan yang bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan kerukunan di antara teman. Yang pertama adalah memberi kata sapaan yang baik kepada teman, dan yang kedua mau berbagi dengan teman. Jika ini kita lakukan, maka kebersamaan, kerukunan kita dengan teman akan selalu terjaga. Dan itu adalah contoh perbuatan yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Coba Kak Pinky. Sila keberapa ya? Keberapa ya? Coba tadi diulang lagi. Ya. Dapat menjaga kerukunan dan kebersamaan, dan ini adalah contoh pengamalan Pancasila sila ketiga. Betul sekali. Betul ya? Betul. Lulus lagi. Nah, sila ketiga itu dilambangkan dengan gambar apa? Coba. Pohon yang besar sekali, yang bisa membuat kita kalau di bawahnya terlindungi. Beringin. Betul. Nah, dan apa bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Wow, betul sekali. Nah, itulah anak-anak ya. Semoga kita anak Indonesia selalu mengamalkan Pancasila. Dan saat ini kita belajar tentang pengamalan Pancasila sila ketiga. Wow, jadi cuma 2 segmen aja kita udah belajar mengenai fabel. Lalu kita belajar mengenai setengah. Betul. Lalu kita belajar mengenai Pancasila sila ketiga. Betul sekali. Kira-kira apakah penjelasan dari teman-teman hebat di rumah mengenai kisah dari Sisi dan Mimi tadi sudah sesuai atau belum? Terus kira-kira mau salam-salam juga buat siapa? Nanti di segmen berikutnya teman-teman ya. Tetap bersama dengan kami di Sinauna Ngomah bareng JTV. Malam-malam sekolah baleri, terus gue keinget sahabat konyol gue yaitu Caca. Gue bener-bener kangen banget sama dia. Dan akhirnya gue mutusin untuk nyampein rindu yang beda kali ini. Semoga lo bisa dapetin iPhone 11 ya Cak. Biar kalau nelfon gak nge-lag, dan biar kalau Instastory juga gak nge-lag. Pokoknya gue sayang banget sama lo. Sampaikan rindu dengan coklat Dilan dan raih iPhone 11 untuk orang tersayang. Jumpa lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan acara Inspirasi Sehat. Untuk berbagi informasi seputar dunia kesehatan dan... Saya akan perkenalkan sebuah alat bantu penunjang kesehatan. Oksigen ini manfaatnya banyak sekali untuk tubuh kita. Saksikan Oksigen Smart Shop setiap harinya hanya di JTV. Di segmen terakhir ya teman-teman hebat. Yuk sekarang Kak Pinky mau mengajak untuk membaca dulu untuk WA-WA yang sudah masuk. Yang pertama ada Naya kelas 3A SD Kreatif Anur. Murid saya hikmahnya, ini Kak Pinky. Nah coba nih, hikmahnya kita harus saling berbagi dengan teman-teman. Wah, tambah lagi dong, satu lagi dong ya. Satu lagi aja. Rafasya kelas 3. Rafasya. Murid saya juga ini. Ini juga muridnya. Halo Rafasya, sudah disapa langsung nih. Ada lagi, satu lagi. Wah, Kak Pinky minta lagi. Dia satu lagi. Coba. Assalamualaikum dari Dwi Fatmawati Aprilia dari Gresik. Hikmahnya adalah kita harus saling tolong-menolong dan kita tidak boleh serakah. Alangkah baiknya berbagi dengan sesama. Ih, hebat. Gimana? Mungkin makasih komentar tentang apa yang jadi opininya teman-teman. Wah, saya senang sekali. Berarti cerita kita hari ini bisa difahami dengan baik oleh teman-teman kita yang ada di rumah. Wah, teman-teman hebat, sungguh sangat luar biasa. Ini waktunya sudah sangat terbatas sekali. Kira-kira Teacher Nuning apa yang mau disampaikan? Silahkan. Baik, wahai anak-anak Indonesia ya, berbanggalah menjadi anak Indonesia. Pegang teguh Pancasila, dan saat ini kita belajar bagaimana menjaga kerukunan dan kebersamaan dengan teman dengan cara yang sangat mudah, yaitu memberi kata sapaan yang baik dan mau berbagi dengan teman. Insya Allah
Sukses untuk anak-anak Indonesia. Sukses untuk kita semua ya teman-teman hebat. Terima kasih Teacher Nuning, sukses juga ya. Terima kasih. Langsung kembali ke sekolah ya. Betul. Baik, kalau begitu sekarang adalah saatnya untuk Kak Pinky mengakhiri untuk perjumpaan kita kali ini. 30 menit saja, tapi insya Allah 30 menit yang bermanfaat dan padat akan isi yang tentunya berguna ya buat teman-teman hebat yang ada di rumah. Dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Teacher Nuning dari SD Kreatif Anur Surabaya. Besok kita jumpa lagi jam 10:30 sampai dengan 11:30 untuk teman-teman yang duduk di bangku SMP. Kira-kira apa mata pelajarannya dan siapa yang akan menyampaikan besok. Jangan lupa untuk saksikan JTV Sinawonong.